warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rati Aldina dari IDN. Kali ini aku mau sharing lagi nih tentang Flutter ya. Kali ini aku akan eh, sedikit berbagi tentang pembuatan aplikasi sederhana yaitu Ramadan Apps. Oke, langsung aja ya. Buat kalian yang pertama kali buat project di dalam Android Studio ataupun kalian menggunakan Studio Code juga boleh ya, bebas, yang penting tentang Flutter. Oke, yang pertama itu bisa kalian buat project baru, klik di file, new Flutter project, ini ya Flutter application, kemudian next, lalu di sini terserah deh teman-teman mau beri nama apa. Kalau saya misalkan kan Ramadan Apps ya. Nanti kalau udah klik next, nah habis itu finish. Kalau udah karena saya udah, jadi saya cancel ya. Nah, jadi di sini aplikasi Ramadan ini tuh menjelaskan apa aja sih yang di Ramadan akan kita terapkan, misalkan awal penentuan tanggal puasa, kemudian niat berbuka puasa, ataupun apa aja sih yang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Oke, kalau teman-teman proses Gradle-nya udah selesai, kita langsung aja ya. Yang harus kita buat pertama kali itu di bagian home. Nih, ada header sama home screen ya. Kan di sini ada package namanya home. Cara buat package itu klik kanan, kemudian new. Nah, di sini teman-teman pilih yang package. Kemudian namanya misal saya kan home. Udah tinggal enter deh. Nah, di dalam home itu terdapat yang namanya dot file. Nah, ini kita harus buat lagi di dalam home. Kita klik kanan, new, kemudian pilih dot file. Nah, ini kita nak kasih nama deh, misalkan header content. Nah, kalau udah, di enter saja. Header content itu untuk apa sih, Kak? Nah, header kan header, berarti kan kepala atas gitu kan. Nah, ini tuh hasilnya nanti untuk sebuah tampilan kayak lengkungan di bagian atas aplikasi kita. Nanti di akhir akan saya running, jadi teman-teman ada gambaran. Nah, di sini tuh ada dua kelas ya, kelas header content sama kelas background clip. Nah, background clip ini tuh yang membuat tampilan melengkung-melengkung gitu. Yang pertama, ini ada kelas header content. Oh iya, pertama itu, sorry ya guys, pertama itu harus di main.dat, saya lupa. Di sini tuh paling utama main.dat. Biasanya teman-teman juga kalau awal-awal buat main.dat, maksudnya buat Flutter, pasti diarahinnya ke bagian main.dat. Nah, di dalam main.dat, teman-teman ganti seperti ini aja kodenya. Kan di sini ada run apps, kemudian material apps, Flutter demo, dem data, kemudian ini home splash screen. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan dulu ya, kalau bagian dari Flutter itu sebenarnya cuma ada 3, bagian import, kemudian mainnya, lalu widgetnya. Nah, di sini kan udah ada import, kemudian mainnya. Nah, di sini tuh widget-widget apa saja yang bebas kita akan masukkan di dalam Flutter. Ini tuh ibaratnya kalau di native, ini itu manifest ya. Jadi halaman yang pertama muncul itu splash screen. Oke, jika teman-teman udah membuat kodenya seperti ini, kan ini
di splash screen ya. Sebelum ke header berarti kita ke splash screen dulu. Nah, di splash screen itu berada di package intro file splash screen. Nah, di sini teman-teman pasti tahu lah ya apa itu splash screen yang biasa muncul di awal sebuah aplikasi. Nah, di sini kelas splash screen dipakai stateful widget. Kan tadi kemarin pernah jadinya perbedaan stateful widget sama style based widget. Oke, di sini kan udah kita buat kelasnya. Kelas splash screen, state splash screen. Kemudian di sini kita pakai scaffold. Nah, scaffold itu untuk untuk kerangkanya gitu, untuk bagiannya. Nah, di sini bodinya center agar dia itu ke tengah ya, menjadi pusat. Habis itu children container. Ini kita atur ukurannya untuk height-nya 300, width-nya 300. Nah, kan kalau splash screen itu jadi jangan yang namanya foto kan. Jadi di sini tuh nanti dianya di tampilannya akan mengambilkan foto. Ini set, kemudian image, asset, kemudian kita panggil asset image namanya logo. Nah, ini dapat dari mana kak? Ini fotonya itu kita dapat dari sini. Package asset dan dalam image terdapat foto-foto. Cara buatnya gimana? Cara buatnya sama, di bagian nama project kita, klik kanan, new, kemudian directory. Nah, di sini teman-teman misalkan tulis asset. Kemudian lalu nanti di enter. Di dalam asset teman-teman buat package image. Nah, nanti fotonya baru dipastekan di sini. Nah, di sini saya kasih nama logo. Nah, nanti yang muncul di splash screen itu ini. Ini ya, Ramadan Karim. Oke, gitu. Kan tadi kita udah buat kerangkanya, buat namanya scaffold. Kemudian untuk itu nanti akan ditaruh di bagian center. Nah, untuk ukuran-ukurannya itu 300 ke 300. Kemudian cara manggil image-nya itu ini kita panggil image, kemudian asset. Nah, ini asset. Di pertama ada di package asset, kemudian image dan nama fotonya itu kita beri nama logo. Jangan lupa ininya ya, dia tuh kita harus meskipun ini terlihat remeh tapi itu sangat mempengaruhi gitu. Bentuknya PNG ataupun JPG. Oke, kalau udah kita udah atur nih, oh nanti berarti di splash screen udah ada tampilan fotonya. Terus kita atur nih mau berapa lama sih dia muncul di situ. Nih pakai splash screen duration. Nanti si lamanya splash screen itu ada 3 detik. Nanti misalkan udah 3 detik, secara otomatis tampilan splash screen-nya akan kembali ke home screen. Nah, home screen coba kita klik. Ini dia. Home screen ya berada di package home. Kan klik home screen. Ini pakai status widget. Kan tadi status widget sama stateful. Ini return-nya ke scaffold. Kita pakai single child score view. Ini tuh biar nanti tampilan kita itu bisa di scroll. Kemudian kolom. Nah, kalau kan kemarin udah saya jelaskan ya, perbedaan kolom sama row. Kalau kolom itu tuh untuk membuat tampilannya itu widgetnya ke bawah, sedangkan row itu ke arah samping. Nah, ini nanti tampilan si header sama listnya itu ke bawah. Ini header konten. Pasti kalau teman-teman baru buat ini langsung merah kan, nggak apa-apa, karena kelasnya belum kita buat, jadi nanti di sini kita berbuat. Sama-sama header konten, tampilan dari home screen ya. Nah, di dalam di bawah header itu nanti ada yang namanya ini nanti kita juga buat untuk isi. Ya teman-teman, misalkan udah di ketik kodenya,
kita next ya ke headernya dulu. Oke, ini yang saya tadi bilang ini tuh membuat lengkungan di tampilan home screen-nya. Nah, ini kita pakai return stack. Return stack itu fungsinya untuk ini sama, hampir sama kayak kolom. Dia tuh untuk mengatur widget agar ke bawah. Tapi perbedaannya kalau stackan itu lebih fleksibel dibanding dengan kolom. Oke, ini ada clip clip pad, kemudian ini background clipnya, container, kemudian kita ukur height-nya itu 300, width double infinity ya. Ini kita pakai box decoration. Box decoration itu kayak seperti kartu-kartu gitu, tapi kita bisa dekor, kita bisa request, kita ngatur mau gimana ukurannya gitu-gitu. Nah, di sini kan kita atur bagian element top right. Kemudian di sini N-nya bottom left. Nah, untuk colornya nanti kita kayak seperti sedikit gradasi. Di dalam lengkungan itu kita ada dua warna. Color amber accent itu dengan ketebalan 200 sama 700. Jadi nanti warna itu gradasi ya. Dan next. Nah, di sini kita buat yang namanya container. Container itu sama sih ya kayak seperti wadah gitu. Di sini ini tuh untuk mengatur jarak only, topnya 90. Nah, ini side row, berarti dia akan ke samping. Container, kemudian padding itu jarak. Ini setnya all, berarti semua bagian itu berjarak 16.0. Dan di atas kan only, berarti hanya untuk bagian yang top, jaraknya ada 90. Nah, di dalam lengkungan itu tadi kita akan panggil yang namanya image. Nah, image itu ada di sini. Asset image icon. Yang tadi udah bilang ukurannya 100. Kemudian di sini kita kasih fleksibel. Kenapa? Karena ya supaya fleksibel dan supaya ketika si running dalam HP itu mereka itu mengikuti tampilan HP-nya. Karena kalau kita nggak bakal fleksibel nanti pasti akan berantakan hasilnya. Itu ya fungsinya kita bisa pakai clip pad, kemudian kita harus menggunakan fleksibel. Nah, kemudian di dalam itu ada kolom lagi yang kan tadi udah row untuk image-nya. Nah, di dalam row itu ada kolom yang berisikan teks. Teksnya ada tulisan Ramadan application. Kita atur juga nih tulisannya textile. Font size-nya 30. Kemudian ini bagian font weight-nya tulisannya bold. Kemudian warnanya white. Nah, terus di bawahnya lagi ada tulisan yaitu marhaban ya Ramadan. Nah, ini tekstilnya itu warnanya white ya, putih. Nah, ini untuk background clipnya. Class background clip. Ini get clip size untuk ngatur lengkungannya ya. Pad line to size height-nya 80. Kemudian size width-nya 2, ini kayak standar gitu. Pad, kemudian pad close. Nah, pad close itu fungsinya kemudian return pad ya. Ini sort aside. Oke, kemudian kita return file. Oke, untuk bagian headernya kita mungkin udah selesai ya. Kita di sini udah buat lengkungan yang berwarna kuning
gradasi di mana ada nanti ada image, kemudian tulis nama Ramadan ya, marhaban. Oke, kalau sudah kita buat yang namanya untuk tampilan listnya ya. Ini kita butuh doa. Cukup sederhana sebenarnya. Oh, sebelumnya kita pakai ini dulu ya, custom widget. Custom widget itu kayak rumusnya kita misalkan manggil ukuran-ukurannya atau bentuk-bentuknya kita tinggal manggil nama variabelnya, jadi nggak usah ngatur-ngatur lagi. Ini ada var set style, kemudian cut style, ada tagline, kemudian list title. Oke. Kalau udah kita ke bagian text doa ya. Nah, doa ini tuh kayak apa ya, panduan-panduan yang di bawah yang namanya cliphead itu. Yang pertama, teman-teman harus membuat modelnya dulu. Nah, di sini doa. Ini ya, pas doa. Nanti di sana ada title, penjelasan, Arab, sama translate. Nah, di sini kita deklarasikan doa di title, di penjelasan, di Arab, dan di translate. Nah, ini var data list doa. Ini tuh udah datanya apa aja sih yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, di step itu kan kita harus menjelaskan itu jenisnya apa, nama variabelnya apa gitu. Saya udah bagi ada 4, title, penjelasan, Arab, sama translate. Nah, pertama nih penentuan 1 Ramadan untuk title-nya. Kemudian penjelasan. Nah, penjelasan nanti di bawahnya ada tulisan Arabnya. Kemudian translate itu arti dari si artinya itu. Terus setelah penentuan tanggal 1 Ramadan, ada niat dalam puasa, kemudian waktu pelaksanaan puasa, makan sahur, perkara yang wajib ditanggalkan orang puasa, perkara yang jika terdapat orang puasa boleh baginya untuk berpuasa, dan lain sebagainya. Ini bebas ya, teman-teman mau isinya tentang Ramadan, tentang doa sehari-hari, pikir petang, atau tentang tips untuk menikah, dan bebas teman-teman mau bikin aplikasi apa. Intinya sebelum masuk ke bagian ini lagi untuk doa, kita harus buat si untuk modelnya. Saya akan untuk lebih jelasnya akan saya lihat dan belakangnya ya. Jangan lupa di sini tuh setiap bagian harus dikasih koma. Dan bagiannya dikasih semikolon ya. Akan saya scrollkan. Oke, setelah model doa kita sudah selesai, next step yaitu di package doa. Nah, di sini yang kita buat pertama list doa. Nanti itu bentuknya list begitu ya. Nah, di sini kita buat kelasnya kelas list doa. Ini pakai start list widget. Ini kita pakainya saat ini ke container. Dari container itu ada kolom. Oh, jadi dia mau ke bawah nih. Tapi di dalam kolom ada row, berarti dia ke di samping. Nah, di sini ada ukurannya adjust only. Untuk bagian leftnya 18, right-nya 18, bottom, kemudian top. Ini untuk mengatur, oh nanti tulisan ini ketika muncul udah dapat batasnya loh di bagian kanan, kiri, atas, bawah gitu.
Nah, chartnya kita ada teks, yaitu panduan puasa Ramadan. Nah, nanti di bawah panduan puasa Ramadan ada kontainer lagi, height-nya ukurannya 350. Nah, ini bentuknya apa? Kan itu bilang list view, berarti kita buat chart list view. Ini scroll direction, fungsinya list kan banyak, jadi agar bisa di scroll scroll, ini pakainya scroll direction. Kemudian children data doa, kita rekening container, ini untuk ukurannya. Ini lagi ya, left right bottom, ini decoration, box decoration. Ini box decoration tuh ibaratnya kayak card view gitu ya. Nah, nanti dia kayak bentuk kotak-kotak untuk dari videonya. Nanti warnanya itu saya kasih gray, ketebalannya 500. Ini rice buttonnya, nanti ada bentuk buttonnya ya. Ini navigator push, ini tuh karena dia berarti berikan buat dia membawa data. Nah, di sini kita pakai seperti kurang lebih kayak split screen ya, jadi kayak berdurasi gitu. Tapi ini beda, bukan berdurasi ganti, tapi kayak kalau diklik gitu kayak kayak efek gitu loh, kayak kayak meredup ke bagian bawah gitu. Nah, di sini kita ngaturnya ini background border duration. Kemudian animation kan, card animation, kemudian scale transition. Kalau udah kita ngatur nih, tadi udah ada tulisan, udah buat kotak-kotak untuk reviewnya, kemudian udah ngatur juga tinggal diklik. Nah, kalau udah semua, kita returnkan lagi, kita kembalikan bahwa nanti list doa ini misalkan diklik, dia itu akan pergi ke yang namanya detail doa. Tuh. Nah, di sini list title, text, list title. Jadi setiap review-reviewnya itu dia cuma nampilin untuk bagian title, ini telah set di bagian model doa. Ini ya, nanti di bagian reviewnya juga ada arrow, kemudian colornya gray. Ini box decorationnya warnanya gray, ketemu 300, this button, elevator push, durasinya kali ini 30 ya, 30 sama dengan 1 menit juga sama. Nah, ini millisecond. Nah, ini patternnya beda, ini kalau ini patternnya ke all to alis. Nah, nanti setelah list, nanti dia ada yang namanya tulisan di bawah lihat semua. Nanti lihat semua itu kayak munculin loh semua dari bagian namanya apa? List view. Tuh, dan klik, nah, nanti dia akan muncul ke bagian-bagian list view yang ada untuk Ramadan ini. Oke, saya harap teman-teman ada gambaran ya untuk jenis ini. Untuk lebih jelasnya akan saya scroll ulang. Oke, kalau udah di bagian all the alis dulu ya. All the alis. Semua kumpulan untuk alis ini, jadi kita ngaturnya. Ini pakai status widget, kemudian scaffold. Nah, scaffold itu emang seringnya kalau ada app untuk bikin app bar ya atas. Ini pada icon, colornya white, kemudian tulisannya itu panduan puasa Ramadan. Nah, di dalam scaffold ini kita punya body, punya container. Ini untuk ukurannya 6 insert ya, 16:0. Ini juga dia nanti nampilin yang namanya list view. Kita kasih lagi juga nih scroll direction.
scrollnya itu vertikal, berarti memanjang ke bawah ya. Kalau horizontal ke samping. Ini kita, kemudian return lagi ke container. Yang kita atur deh marginnya. Bagian kiri 18, kanan 91. Nah, di sini ada box direction lagi untuk ukuran kotak-kotak gitu. Ini back border jenis 1. Ini kayak tadi yang saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau diklik ada efeknya gitu. Kan didukung dengan card animation. Nah, ini kalau misalkan di auto alisnya udah diklik, dia akan mereturn data-datanya ke data doa. Kemudian ini chat list title. Kemudian teksnya sama ya, dia cuma biar list title, berarti dia cuma nanti ngambil data namanya itu cuma title-nya doang, enggak penjelasannya enggak kelihatan. Ini ada sama ada raw forward iOS-nya, warnanya grey, update 700. Oke, lalu detail doa ya. Nah, di sini keyword, kemudian app bar, ini title, text, title. Berarti title itu dia mengambil data title yang dalam model doa. Tekstilnya berwarna white ya, putih. Kemudian bodinya detail ya, view container. Kemudian jika bentuknya card. Kemudian ini rounded border, kemudian border radius circular, ini container. Ini untuk ngatur marginnya only ya, ada on left, right, top, sama bottom. Ini kita center, kemudian column. Ingat ya, kolomnya berarti ini tampilnya ke bawah-bawah. Nanti mau apa aja sih yang ditampilkan? Ini ada tag title Arab. Ini kita butuh atur nih tagnya nanti mau gimana munculnya. Kan udah bentuk bold, kemudian size-nya, kemudian warnanya. Ini directed STL. Kemudian nih paddingnya kedua itu lagi title Arab. Oh, ini 500 ya. Nanti selain title ada juga tulisan artinya, arti dari Arab tersebut. Ini textile-nya color grade 700. Kemudian padding ini 8.0, textile-nya grade 700, textile-nya star. Oke, yang terakhir mungkin bagian pas itu kalau di bagian di Android itu ibaratnya kayak gradle ya, kayak gradle. Jadi setiap foto yang ingin kita munculkan, kita tambahkan dulu di dalam sini biar kita pakai. Penulisan itu sangat sangat mempengaruhi ya di bagian tulisan asli ini, meskipun terlihat remeh, tapi itu kadang sering salah karena tulisan itu harus berbanding lurus seperti itu. Ini ada contohnya kok, teman-teman bisa hapus saja pagarnya, kemudian rapikan gitu. Nah, misal teman-teman ini nama aset image itu di itu ya kak ya, disesuaikan dengan package teman-teman. Misalkan di aset terus di bawahnya image atau gambar atau foto bebas, tapi sesuaikanlah di sini. Misalkan teman-teman sudah tambahkan, selanjutnya tinggal di pubget. Kalau ibarat itu kayak mensinkronisasikan gitu. Nah, kalau ada complete dan finish dan nggak error, berarti teman-teman udah berhasil untuk mengatur aset ini. Oke, akan saya review ulang lagi. Nanti di bagian pertama itu di main dat. Ini tuh kayak untuk bagian utamanya, kayak manifest ya.
nanti dia kayak oh ini loh yang muncul pertama itu splash screen. Kita pergi ke splash screen jangan intro kan udah nanti splash screennya tulisannya ada isinya cuma ada foto kita udah atur nih ukurannya kemudian dia berapa lama sih muncul itu setelah durasinya habis dia akan ke home screen kita pergi ke home screen di dalam package home. Nah di home screen itu kita ngatur nih nanti yang muncul tuh mau kelas apa aja dan ini udah ada kelas header content sama list doa. Oke kita pergi ke header. Nah header ke kepala jadi ini tampilan yang paling ke atas. Jadi ini kita untuk headernya gampangannya itu menggunakan clipad ya nanti kayak lengkungan di bagian atas. Nah di dalam lengkungan itu terdapat foto ini untuk iconnya kemudian juga ada tulisannya ini terserah kita mau apa ya sesuaikan dengan project yang kita buat tuh selanjutnya kan udah terus di dalam tadi kan di home screen selain header ada list doa oh kepalanya udah jadi nih terus isinya mau apa nah isinya adalah list doa nah untuk list doa ini itu tuh nanti memunculkan list view mana ada tulisannya panduan puasa Ramadan. Nah ini kita juga atur untuk bagian padding-paddingnya dan untuk decorationnya ya. Nah untuk boxnya itu seperti apa, berapa lengkungannya, warnanya gitu-gitu. Nah terus kita atur juga nih dia ketika diklik dia akan menuju ke detail doa. Kalau di Flutter pakainya kalau mau ngeklik agar button itu berfungsi. Kalau di Android kan set on listener. Nah kalau di sini tuh on press. Gitu. Nah ini kita juga atur nanti di bagian list view yang akan tertampil cuma tulisan title sama titlenya. Kita atur duration juga. Kemudian di bagian bawah ada tulisan lihat semua. Yang selanjutnya itu all to list. All to list ini sama sih seperti isinya semua panduan-panduan dan semua data-data yang telah kita isikan di dalam kelas modul kita ini. Nah, nanti baru kita panggil di dalam sini. Kalau udah di detail doa nih, kita atur. Oh, kalau list view-nya diklik, dia mau kemana? Pasti harus butuh detail nih, harus butuh penjelasan. Nah, kita aturnya di sini ya. Ini untuk nanti si detail doa ini akan mengambil data di dalam model doa. Oke, mungkin cukup itu untuk penjelasan Ramadan App ini menggunakan Flutter. Di akhir slide ini akan saya running hasil dari app kita. Saya Rati Aldinya, mohon maaf apabila dalam penjelasan masih banyak kesalahan.